Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung pada pukul berapa kalian melihat video ini. Jadi, di video kali ini, seperti tugas-tugas sebelumnya, di tugas mingguan, terkait sistem pakar, kita akan membuat materi plus soal dan juga penjelasan jawaban terkait pertanyaan yang kita buat. Nah, untuk di minggu ini kita masuk ke bagian fuzzy expert system. Yang ini fuzzy expert system. Ini kalau kita buka ada PDF-nya ya dari Cornelius de Leondes, ada 437 halaman. Tapi kita bikin aja di sini eh jelaskan kepada saya dengan mudah apa itu fuzzy expert system ya, bener ya, fuzzy expert system ya, fuzzy expert system. Oke. Oke, kita kirim juga yang dulu ini. Jadi kita langsung pakai AI aja ya, cari informasi. Fuzzy expert system adalah sistem pakar expert system yang menggunakan logika fuzzy untuk mengambil keputusan atau memberikan solusi pada suatu masalah. Bedanya dengan sistem pakar biasa itu pakai logika biner. Ya, tidak, benar, salah, sakit, tidak sakit. Tapi kalau fuzzy expert system itu pakai logika fuzzy, yaitu nilai yang bisa diada di antara 0 dan 1. Misalnya, sedikit sakit, cukup panas, sangat tinggi. Jadi dia bukan hanya dua variabel, ya, iya atau tidak. Kalau di komputer itu 0 atau 1. Tapi kalau di fuzzy di expert itu dia di antara 0 dan 1. Jadi bisa 0,1, bisa 0,2, bisa 0,3 dan seterusnya sampai 1. Nah, jadi dia bisa kita bilang sedikit, mendekati, cukup, baik dan sebagainya. Nah, contoh gampangnya kayak gini. Misalnya kita mau buat sistem pakar untuk AC pintar. Kalau suhu kurang dari 20 derajat Celcius, itu kita dingin, AC-nya mati. Nah, kalau suhu lebih dari 30 derajat Celcius, panas, AC-nya nyala full. Tapi kalau suhu 25 derajat Celcius, ini tidak dingin banget, tetapi juga belum panas banget. Nah, kalau pakai logika biasa, bingung kan? AC harus nyala atau mati? Ya, ini kalau di sistem pakar biasa. Nah, fungsi fuzzy expert system itu untuk memikir, membuat beberapa kemungkinan di mana kita bisa nyari nih prediksi mana sih yang paling tepat untuk situasi saat ini. Apakah dalam keadaan dingin atau dalam keadaan hangat. Nah, contohnya ini 40% dingin, 60% hangat. Kita bisa bedain nih. Dan kita lihat, oh presentasi hangatnya lebih besar. Nah, maka AC dinyalakan setengah daya, lebih fleksibel dan mirip cara manusia berpikir seperti itu. Nah, struktur umum fuzzy expert system itu ada fuzzification, reference engine, dan diffusification. Nah, kalau fuzzification ini ubah input tegas, misalnya suhu 20 derajat Celcius, jadi nilai fuzzy dingin 0,4 atau hangat 0,6. Jadi dia lebih memakai sebuah rentang antara angka 0 sampai angka 1. Jadi dia lebih ke probabilitas atau kemungkinan. Tapi kalau inference engine itu terapkan aturan-aturan pakar. Jika suhu hangat maka AC setengah daya. Jadi dia sama seperti metode metode inferensi sebelum-sebelumnya yang udah kita jelaskan. Ini adalah cara si sistem pakar tuh berpikir ya melalui aturan-aturan yang ada di dalam sistem pakar tersebut. Nah, supaya dia bisa menyimpulkan, oh solusi terbaik untuk situasi saat ini adalah contohnya ini. Jika suhu hangat maka AC setengah daya. Nah, kemudian ada diffusification. Ubah hasil fuzzy jadi keputusan nyata. AC nyala 50%. Jadi ini untuk kesimpulan akhirnya. Nah, jadi intinya fuzzy expert system atau sistem pakar yang berpikir seperti manusia tidak kaku hitam putih, tapi pakai abu-abu derajat kepastian. Nah, sekarang kita lihat kalau seandainya ada di bagian Gemini, ini kurang lebih sama ya. Fuzzy expert system adalah jenis sistem kecerdasan buatan yang menggunakan logika fuzzy untuk meniru cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan. Sistem ini sangat berguna dalam situasi di mana data tidak pasti, kabur, atau tidak bisa diukur secara tepat. Jadi dia tidak ada dua pilihan nih. Kalau sebelumnya, kalau di sistem pakar biasa dia cuma ada dua pilihan, iya tidak,
terus 0, 1 benar salah. Nah, kalau seandainya di fuzzy expert system itu dia ada kemungkinan-kemungkinan lain yang masih ada di dalam rentang antara 0 sampai 1. Jadi sama ya kurang lebih penjelasannya dengan yang ada dari GPT. Nah, logika fuzzy adalah perluasan dari logika boolean tradisional yang mengenal nilai benar atau salah. Logika fuzzy memungkinkan suatu pernyataan memiliki nilai keanggotaan antara 0 pasti salah dan 1 pasti benar. Jadi seperti yang tadi ya sama ya. Nah, ini terdiri dari beberapa komponen basis aturan, berisi serangkaian aturan jika maka yang dikembangkan oleh pakar manusia. Aturan ini tidak kaku, melainkan menggunakan istilah-istilah lagi. Contoh, jika suhu dingin dan kelembapan tinggi, maka nyalakan AC sedikit. Ini aturan. Jadi, kalau aturan ini sebenarnya eh, memang komponen utama untuk segala macam yang ada di dalam sistem pakar. Karena dari sistem pakar sendiri, itu dia harus punya data ataupun aturan-aturan yang bisa mereka gunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi ini tanpa disebutkan pun itu memang sudah seharusnya di dalam suatu sistem pakar itu sudah ada 3 hal, yaitu adalah basis aturan, metode inferensi, kemudian yang ketiga itu adalah UI atau user interface-nya. Nah, kemudian ada falsifikasi sama seperti yang sebelumnya ya, proses mengubah data input yang jelas, misalnya suhu 27 derajat Celcius menjadi nilai fuzzy. Kemudian ada mesin diferensi, ini untuk memproses aturan fuzzy-nya. Kemudian ada falsification, proses mengubah hasil pagi kembali menjadi output yang jelas dan bisa dimengerti. Contoh sederhananya ya ini tadi ya tentang suhu-suhu dingin dan semacamnya. Nah, em, sebenarnya untuk fuzzy expert system sendiri itu cukup sederhana ya. Itu ya, dia hanya lebih ke arah pengambilan keputusan dari beberapa data yang mungkin belum pasti. Jadi dia memikirkan solusi yang terbaik ya. Nah, mungkin kita bisa langsung bikin aja soal. Buatkan saya satu studi kasus, satu soal studi kasus terkait fuzzy expert system dengan kesulitan, dengan tingkat kesulitan sedang. Ya. Nah, kita coba bikin soal studi kasus. Kenapa? Karena permintaan dari Pak Febi memang kalau bisa kita lebih ke studi kasus. Nah, oke. Ini soalnya sebuah perusahaan ingin membuat sistem pakar kaji untuk menentukan tingkat bonus karyawan berdasarkan 2 faktor utama. Ada performance atau kinerja sama kedisiplinan. Kalau performance itu dalam skala 0 sampai 100, kalau disiplin itu dari 0 sampai 10. Aturan fuzzy-nya, jika kinerja rendah dan kedisiplinan buruk, maka bonus sangat kecil. Jika kinerja sedang dan kedisiplinan sedang, maka bonus sedang. Jika kinerja tinggi dan kedisiplinan baik, maka bonus besar. Jika kinerja tinggi tetapi kedisiplinan buruk, maka bonus kecil. Jadi ada perbedaan ya di sini ya. Dan jika kinerja rendah tetapi kedisiplinan baik, maka bonus sedang. Nah, definisi kehimpunan tadi itu kinerja 0 sampai 100, kalau 0 sampai 50 itu rendah, 30 sampai 70 itu sedang, tinggi itu 60 sampai 100. Nah, terus kalau kedisiplinan itu 0 sampai 10, kalau buruk itu 0 sampai 5, sedang 3 sampai 7 dan baik 6 sampai 10. Kemudian ada bonus 0 sampai 10 juta itu sangat kecil kalau 0 sampai 2 juta. 1 sampai 4 juta itu kecil, 3 sampai 7 itu sedang dan 6 sampai 10 itu besar. Pertanyaannya, seorang karyawan memiliki kinerja 65 dan kedisiplinan 4. Terapkan aturan fuzzy inference yang sesuai. Lakukan diversification, metode sentralisasi sederhana untuk menentukan nilai bonus sekian. Nah, ini pertanyaannya ya. Nah, jadi kenapa sih ini masuk ke kategori sedang dalam bentuk soal? Karena di sini ada dua input fuzzy, kinerja dan kedisiplinan. Jadi dia fuzzy-nya ada dua ya, bukan cuma satu. Seandainya dua itu kan dia kita harus mempertimbangkan antara aturan yang pertama dengan aturan yang kedua. Bukan aturan yang pertama dengan aturan yang kedua ya, tapi variabel yang pertama dengan variabel yang kedua. Nah, kemudian ada beberapa aturan, lebih dari 3 rule, aturannya ada banyak ya, di sini ada 5. Kemudian lakukan harus hitung dari keanggotaan, inference dan diversification.
Nah, ini untuk cara jawabnya. Kita copy dulu soal ini untuk kita taruh di Google Form. Ya, jadi ini kita copy dulu. Jadi seperti biasa, kita bikin Google Form untuk soal ini. Untuk format namanya kita ganti jadi SP. Oh, bentar. SP, SP 04 ya sekarang 231 705 07. Ya, ini sama deskripsi formulir ini kita isi data diri. Oke, pekerjaannya kita isi di sini ya. Kita masuk ya. Kita baca ya, sebuah perusahaan, oke benar, oke, tadinya benar, oke, oke ada ya, ini udah benar ya. Nah, untuk jawabannya, em, oh sepertinya ini saya harus coba ya, ubah agar menjadi pilihan ganda. Oke, nah ini ya kita ubah ya. Kita pakai yang ini aja, yang baru. Jadi karena tadi SI itu kan perlu sedikit lebih sulit ya untuk membuat di bagian Google Form ya. Jadi kita pakai pilihan ganda aja soalnya A, B, C, D. Ini udah. Terus untuk jawabannya itu kita isi yang pertama Rp 0,250 juta. Kita isi. Yang kedua itu 4,17. Yang ketiga 5,50. Yang keenam itu 7. Oke. Um, ini kita buka terus. Oke. Udah ya. Nah, kita jawabannya yang B 4,17 juta. Nah, buatkan jawabannya. Penjelasan jawabannya. Oke, penjelasan. Tadi ya inputnya kinerjanya 65, kedisiplinan 4, kinerja 0 sampai 100 itu rendah di 65, 0 karena lebih dari 50 ya. Sedang sedang 65, 70 min 65 itu dibagi 70 min 50 itu sama dengan 5 per 20 sama dengan 0,25. Tinggi 65 itu 65 min 60 dikurang 100 min 60. Jadi dia ini kan ada rentangnya ya. Rentangnya 0 sama 70. Nah, eh karena dia udah pasti kinerjanya lebih dari 50, maka ini udah pasti nol nilainya, ya. Nah, sedangkan di bagian sedang dan di bagian tinggi, 65 ini masuk ke interval ini. Makanya kita pakai rule seperti ini. Jadi dia dibagi dengan nilai yang paling tinggi, nilai tinggi dibagi nilai tersebut, kemudian nilai tersebut dibagi dengan nilai paling rendah. Ya, seperti ini. 70 dikurang 65, ya kan? Terus 70 dikurang 50. Ya. Em, Sebentar. Oke, sebentar. Coba kita pahami. 30 kali 10, 110. Ya, 90. Hmm, coba. Kenapa ini bisa jadi 70 per 50? Kita bahas ya, itu ya.
Kenapa seperti ini? Oh, jadi ada rumusnya ya seperti ini ya. Jadi karena 65 berisi kanan segitiga antara 50 sampai 70, maka rumus garis lurusnya ini new sedang X sama dengan 70 min X per 70 min 50. Nah, new sedangnya 65 ini sama dengan 70 min 65 per 20 sama dengan 5 per 20 sama dengan 0,25. Kayak gitu ya. Kemudian tingginya seperti ini, 12,5. Nah, jadi itu cara ngitungnya ya. Ada rumusnya ternyata. Terus ini kan sudah ditentukan 0,25, 0,125, kedisiplinan juga dengan cara yang sama dilakukannya. Nah, ringkasannya, kinerja itu dia masuk ke bagian yang rendahnya 0, sedangnya 0,2, tingginya 0,125. Ya. Kedisiplinan itu masuk di buruk 0,2, sedang 0,5, dan baik 0. Nah, evaluasi turun fuzzy, events memdani operan operator n sama dengan min, kita coba tentuin aturan-aturan yang aktif. Yang pertama, rendah dan buruk. Ya, bonus sangat kecil. Sama dengan alpha, sama dengan min 0,0,2, sama dengan 0. Berarti itu X. Yang kedua, itu sedang dengan sedang. Bonus sedang. Ya, min 0,25, 0,5. Ya, jadi dia harus di bagian minnya ini X sama Y-nya itu harus ada isinya. Ya, yang petah 0,25. Ya kan? Jadi dia milih yang paling rendah. Nah, terus kemudian tinggi dan baik. 0,125 sama 0. Paling rendahnya 0. Berarti bukan. Kemudian tinggi dan buruk. Bonus kecil. 0,125 sama 0,2. Paling rendahnya 0,125. Rendah dan baik, bonus sedang itu 0 semua. Jadi aturan yang dipakai itu adalah bonus sedang dengan 0,25 sama 0,25. Nah, dari sini kita masuk ke bagian diversifikasi untuk menentukan kesimpulan akhirnya apa yang paling terbaik. Nah, caranya itu pakai rumus ini. Bonus alfa sedang dikali C sedang sama dengan X ya. X sedang dikali C sedang plus X kecil dikali C kecil per X sedang plus eh, X sedang plus X kecil. Dimasukin angka-angkanya ketemulah 4,1666. Nah, 66 ini kan terus ke belakang ini 6 semua kan. Jadi kita bulatkan aja menjadi 4,17 seperti itu. Interpretasinya, karena kinerja karyawan cukup tinggi, tetapi kedisiplinan hanya cenderung buruk 4, maka sistem Quadri memberi keputusan bonus tidak besar, tapi juga tidak kecil sekali. Hasil akhirnya berada di tengah-tengah, yaitu sekitar 4,17 juta. Jadi jawabannya adalah 4,17 juta. Ya, ini kita bikin deh kunci jawabannya. Oh, ini kita jadiin quiz dulu. Oke, ini default aja. Terus kunci jawabannya yang 4,17 ya. Poinnya kita tambah satu. Oke, selesai. Terus kita reshuffle ya. Ini nggak usah dianuin. Acak opsi. Kemudian kita harusnya ini sudah sesuai format ya. Penjelasan sudah lengkap. Kita tambahkan editornya. Oke, kita isi. Assalamualaikum Pak. Em, mengganggu, mengganggu. Perkenalkan, saya M. Musipil dari kelas B dengan NWM 2307 izin untuk mengumpulkan tugas sistem car video. Assalamualaikum Pak, maaf nggak pernah nama saya meskipun kelas B nggak izin. Terima kasih Pak. Oke, kita setting jadi editor ya. Udah, pakai benar editor. Oke, ini sudah benar. Kita kirim. Oke, nah kita sekarang publikasikan. Ya, siapa saja yang miliki link bisa kelola.
responden ya. Dan juga kalau kata sekolah ini harusnya cuma bisa responden. Siapa saja memiliki link itu responden. Oke, selesai. Kita aplikasikan. Nah, terus em, mungkin cukup sekian untuk video kali ini terkait materi, kemudian pembuatan soal plus penjelasannya. Nanti videonya akan kita upload di bagian sini ya, di kunci jawaban, di bagian yang akan masukkan jawaban jika jawaban yang benar. Dia akan dibuatkan videonya, akan dimasukkan videonya. Jadi saya mohon izin, saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.